Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Shin Faxiang, Sutra Teratai episode 978. Memadamkan 3 jenis delusi dan menyeberangi 2 jenis samsara. Pemadaman adalah nirvana. Memadamkan delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Delusi bagaikan butiran debu pasir. Delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin, 3 jenis delusi ini. Menyeberangi adalah melewati samsara, fragmentaris, dan samsara perubahan. 2 jenis samsara sebagai penderitaan besar ini sudah pun dipadamkan dan dilampaui selamanya. Ini yang dimaksud dengan pemadaman. Sebenarnya apa yang akan dipadamkan? Setiap hari kita mengatakan seperti ini. Para makhluk memiliki kegelapan batin, noda batin, dan delusi yang terlalu banyak. Jadi dalam praktik pelatihan diri, harus memadamkan segala noda batin, kegelapan batin, dan delusi. Berapa banyak jumlahnya? Seperti butiran debu pasir yang begitu banyak. Kegelapan batin yang begitu banyak sehingga kita terus hidup dalam delusi. Delusi yang ditimbulkan oleh pandangan dan pemikiran salah, delusi yang bagaikan butiran debu pasir, delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin, tak henti-hentinya menyesatkan kita. Sebenarnya, ketiga jenis delusi ini adalah ilusi. Tetapi para makhluk malah demikian melekat kepada ilusi ketenaran, keuntungan, materi, dan lain-lain. Menciptakan banyak persaingan antara satu sama lain. Begitu banyak permasalahan yang terus menyebar. Sang Buddha mengajarkan kepada kita adalah harus memadamkan. Pemadaman adalah nirwana. Nirwana adalah keheningan dan kemusnahan. Juga artinya kondisi batin yang tenang. Kondisi batin yang tenang, keheningan, dan kemusnahan. Artinya adalah segala ilusi dan ketidaktahuan, pandangan dan pemikiran, serta kerisauan semua telah lenyap. Ini dinamakan pemadaman. Begitu banyak yang harus dilenyapkan, pandangan dan pemahaman kita. Prinsip kebenarannya adalah seperti ini. Ternyata seperti ini. Hendak memiliki, ingin dicaplok, menjadi milik sendiri. Ini adalah barang yang saya inginkan. Orang lain tidak bisa merebutnya dari saya. Tapi kamu menginginkannya. Saya bersedia mengalah. Bahkan setelah mengalah, dia masih merasa belum cukup. Masih harus mengalah lebih banyak lagi. Keserakahan yang tak kenal puas ini, pandangan dan pemahaman yang penuh kegelapan batin. Tidak berhenti caplok-mencaplok seperti ini. Mengira di dunia ini hanya kita yang memiliki segalanya. Dia tidak terpikir bahwa dunia ini adalah milik bersama semua makhluk. Buddha datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan mereka yang berjodoh. Di tempat mana ada jalinan jodoh, dengan siapa ada jalinan jodoh. Di sanalah tempat di mana mereka akan bisa dibimbing dan terselamatkan. Seperti Buddha Sakyamuni. Ada seorang nenek miskin, demikian Sang Buddha berkata kepada Ananda, "Ananda, itu adalah orang yang harus kamu bimbing. Pergilah, kamu pergi membimbing dia." Bukankah ini menjelaskan jalinan jodoh para makhluk dengan Buddha juga ada batasannya? Di masa lalu dalam proses pembinaan diri Sang Buddha telah terlepaskan satu jalinan jodoh. Di kehidupan ini setelah mencapai kebudaan, adalah jalinan jodoh ini yang telah terlepaskan. Sehingga sama juga beliau tidak bisa membimbing dia, tetapi harus melalui bantuan Ananda. Nenek miskin ini ada jalinan jodoh dengan kamu. Jadi, Buddha Dharma itu tidak terbayangkan. Jalinan jodoh itu tidak terbayangkan. Jadi jalinan jodoh ini sejak waktu yang lama sudah demikian. Jadi di bab perumpamaan kota gaib menjelaskan bahwa kita harus sangat menghargai jalinan jodoh yang telah memberikan kita waktu yang panjang
agar kita turun ke tengah orang banyak, agar kita menciptakan berkah di dunia, agar kita memahami wujud semua makhluk, dan memahami kegelapan batin dan kerisauan. Sehingga kita tahu bagaimana cara menanganinya, adalah dengan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Dibutuhkan waktu yang lama, jadi dikatakan pemadaman adalah memadamkan seluruh kegelapan batin, noda batin, pandangan dan pemikiran, dan lain-lain. Tidaklah semudah yang dikatakan. Di dunia ini sudah tentu ada batasannya, maka dinamakan dunia yang memiliki batasan. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu harus menggunakan kekuatan tanggung jawab dan kekuatan setiap orang demi membimbing para makhluk. Setiap orang bertanggung jawab. Terhadap para makhluk ini, saya ingin bertanggung jawab. Saya menggunakan seluruh kekuatan untuk bersumbangsi dalam perjalanan melatih diri setiap orang. Adalah demikian. Apapun yang kita perbuat, kita harus bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, kita harus menggunakan seluruh kekuatan. Buddha Dharma tidak terpisahkan dari ajaran duniawi. Tetapi bagaimanakah cara agar ajaran duniawi sempurna, sehingga menjadi sempurna, agar dapat menjadi jernih, tidak terintangi, tidak tercemar. Inilah kesulitan dalam pelatihan diri. Sulit sekali. Inilah yang disebut pelatihan diri. Kesulitan ini disebabkan kita melipat gandakan kegelapan batin. Apabila kita tidak menanganinya dengan benar, akan melipat gandakan kegelapan batin. Seperti Buddha dan nenek miskin, Buddha hanya berjalan melewatinya saja, dengan prinsip kebenaran yang sama, hanya karena satu kalimat perkataan yang tidak ditangani dengan baik. Hukum alam di dunia, hidup dan mati adalah hukum alam. Kenapa harus menangis sampai seperti ini? Kemudian berjalan melewatinya. Ananda menanganinya dengan sangat baik. Semua orang masih ingat cerita ini. Perasaanmu aku mengerti, sangat menyakitkan. Namun ini adalah hukum alam, dan ini akan berlalu. Menangis akan membahayakan kesehatanmu. Ayo, lap wajahmu dengan sapu tangan ini. Lepaskan kerisauan dalam hatimu. Jadi, meskipun yang pertama dan kedua adalah sama, hukum alam, dharma yang sama, menggunakan kata-kata yang lembut dan menyenangkan dengan hanya berjalan melewatinya, tentu berbeda. Perbedaan jalanan jodohnya hanya di sini. Perbedaannya adalah dalam kehangatan jalanan jodoh seperti ini. Nenek miskin adalah makhluk yang harus dibimbing Ananda. Ini adalah sedikit kelalaian dalam penanganan masalah. Oleh sebab itu, kita harus membahas tentang 6 paramita dan 4 pelatihan. Pelatihan tanpa sisa sangatlah penting. Sedikit pun tidak boleh bocor keluar. Berlatih harus berusaha yang terbaik dan penuh tanggung jawab. Harus berusaha dengan tanggung jawab dan yang terbaik. Ini adalah cara menghadapi orang-orang dan masalah. Harus menegakkan pelatihan, tanpa ada sisa, tanpa ruang, dalam periode panjang dan penuh hormat. Sehingga 4 jenis pelatihan diri ini tidaklah boleh berkurang pada praktik 6 paramita. Dengan demikian, barulah dapat menyempurnakan pelatihan kita. Praktik pelatihan memerlukan waktu yang panjang. Jika membahas tentang bab perumpamaan kota gaib, akan terasa mengapa praktik pelatihan membutuhkan waktu yang panjang. Iya, memang memerlukan waktu yang panjang. Menyeberangi adalah melewati samsara fragmentaris dan samsara perubahan. 2 jenis samsara sebagai fragmentaris dan perubahan. Samsara fragmentaris mengarah pada penampilan kasar. Lahir, tua, sakit, dan meninggal. Semua orang tidak dapat lari dari proses ini. Pada samsara fragmentaris ini, meskipun para Sravaka atau arahat, bahkan ketika Sang Buddha terlahir di dunia, juga harus melewati suatu periode. Sang Buddha tinggal di dunia selama 80 tahun, mulai dari lahir sampai memasuki parinirwana.
Pada periode waktu ini dinamakan samsara fragmentaris. Tetapi para Sravaka Arahat, mereka telah mengerti prinsip kebenaran tersebut, tidak ingin terjerat oleh jalinan karma, sehingga fokus dengan pencerahan diri sendiri, tidak berani lagi melewati samsara fragmentaris. Oleh sebab itu, mereka ingin menyeberangi samsara fragmentaris ini. Namun di mana kunci pencapaiannya? Itu terletak pada samsara perubahan. Itu adalah pemikiran kita, pandangan dan pemahaman kita. Pandangan, pemikiran, dan delusi. Demikian halus. Pikiran yang muncul dalam diri kita berubah terus. Bahkan jika telah menghapus samsara fragmentaris, Sravaka Pratekya Buddha sangat jelas akan prinsip kebenaran. Namun, mereka masih memiliki samsara perubahan. Apakah kita telah tersucikan sepenuhnya? Jika kita dapat mensucikan pandangan dan pemikiran dari samsara perubahan ini, itulah sifat tatata kita. Itulah sifat hakiki kita. Pencerahan Buddha meliputi dharma alam semesta, esensi sejati dari alam semesta. Itulah esensi langit. Semuanya akan jelas dalam pikiran kita. Jadi, pandangan, pemikiran, dan delusi jika ternodai, itulah akan menciptakan kerisauan kegelapan batin. Pandangan dan pemikiran kita, apakah kita telah memurnikannya? Jika kita telah mensucikan sepenuhnya, itu baru benar-benar kembali ke alam semesta dan alam dharma. Esensi dari alam semesta berpadu dengan segala sesuatu. Kita baru dapat memahaminya dengan mudah. Juga akan jelas sepenuhnya. Kita tidak akan memiliki delusi sebanyak butiran debu. Tidak akan terjadi hal-hal yang demikian. Ketika datang ke dunia, kita masih memiliki samsara fragmentaris. Lihatlah, yang Arya Kasyapa mencapai kebuddhaan di masa mendatang, meskipun usianya sangat panjang, namun juga akan bertahan selama 12 kalpa kecil saja. Sedangkan yang Arya Maudgalyayana usianya lebih panjang, 2 kali lipat. Dia memiliki 24 kalpa kecil yang sangat panjang. Juga sama memiliki samsara fragmentaris. Dia berdiam di dunia begitu lama. Dia telah murni sepenuhnya dan telah menyadarkan makhluk hidup yang tak terbatas jumlahnya. Setelah menghapus samsara perubahan kita, baru kita bisa benar-benar datang dan pergi di bawah kendali kita sendiri. Kita sendiri yang mengontrolnya. Hal yang sama, setiap Buddha mempunyai ajaran yang sama, yaitu datang ke dunia untuk membimbing para makhluk. Tetapi mereka adalah Sugata Lokavit, yaitu sewaktu sebab dan kondisi pendukung telah sempurna, beliau memahami. Beliau datang sebagai Sugata, pergi kemudian datang kembali, dengan mengendarai ajaran sejati datang ke dunia. Jadi beliau datang ke dunia demi satu tujuan utama, karena jalinan jodohnya ada di dunia saha, di tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Jadi samsara fragmentarisnya adalah 80 tahun usia kehidupan, yaitu ingin membimbing dunia yang demikian. Panjang usia seperti ini adalah wajar dengan panjang usia di dunia. Berpadu dengan panjang usia di dunia, ini adalah ketika Sang Buddha sudah tersucikan, datang dan pergi tanpa rintangan. Dengan demikian baru benar-benar memutus kelahiran dan kematian. Setelah memutus tumimbal lahir, baru membimbing diri sendiri dan orang lain. Setelah membimbing diri sendiri seperti Sravaka Arahat Pratekya Buddha, prinsip kebenarannya sangat jelas. Setelah membimbing diri sendiri, dia masih harus membimbing yang lain. Dengan demikian, baru bisa memutus samsara perubahan. Karena setelah mensucikan diri sendiri, bertumimbal lahir secara leluasa, datang dan pergi tanpa rintangan, datang demi para makhluk di dunia ini, demi misi datang ke dunia ini. Ini barulah benar-benar memutuskan kelahiran dan kematian.
bukan kelahiran dan kematian seperti orang awam, yang datang dengan membawa karma. Bukan. Dua jenis penderitaan besar samsara ini padam selamanya. Harus melampaui dan menyeberang. Melampaui makhluk awam yang kembali karena membawa karma. Persoalan besar ini adalah di luar kendali diri sendiri. Kegelapan batin, kerisauan, dan delusi bagaikan butiran debu. Semua yang tercipta kemudian membawa karma ke kehidupan ini. Semuanya dipadamkan. Maka disebut penderitaan besar ini sudah pun dipadamkan dan dilampaui selamanya. Melampaui, menyeberangkan samsara. Menyeberangkan samsara fragmentaris. Menyeberangkan samsara perubahan. Menyeberangkan kegelapan batin makhluk awam. Ini memerlukan waktu yang sangat panjang untuk melatih diri, baru mampu memadamkan dan menyeberang. Parinirwana dua kata ini diperlukan waktu yang sangat lama. Proses pelatihan diri memerlukan kalpa sebanyak butiran debu. Ini waktu yang sangat lama, sejak masa tanpa awal hingga sekarang. Tidak dapat mengatakan permulaannya, hingga sekarang, dan juga masa depan. Buddha memberi peramalan untuk muridnya, memberi peramalan kelak akan mencapai kebudaan, kelak juga akan menjadi Buddha. Masih perlu bertemu 3 juta koti Buddha, juga perlu melayani dan memberi persembahan. Dibutuhkan waktu yang begitu panjang. Namun, apakah kita kelak akan mencapai kebudaan? Janganlah kita terlalu memikirkannya. Pikirkan saja kehidupan kita sekarang. Bagaimana menjalani kehidupan, nilai kehidupan kita. Bila kita fokus dan giat menerapkan ajaran Buddha ke dalam batin, kita tidak perlu memikirkan seberapa lama waktunya, seberapa banyak Buddha yang harus kita temui. Sekarang di depan kita, setiap orang adalah Buddha. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan setiap orang, kita harus mempraktikkan pelatihan tanpa sisa, tanpa henti, waktu yang lama, dan menghormati, memperlakukan satu sama lain. Bukankah di kehidupan sekarang, kita telah memberi persembahan dan melayani para Buddha? Jika kita menggunakan cara ini, bahwa ini adalah kewajiban kita, maka tidaklah susah, harus bersungguh hati dan menghayati Buddha Dharma. Jadi, di masa lalu, Mahabhisna Janabibu Tathagata, Arahat, Samyak Sambuddha, Vidya Carana Sampana, Sugata, Lokawid, Anutara, Parusadamya Sarata, Sasta Dewa Manusyanam, Buddha, Bhagawan, Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Setelah terus-menerus melatih diri, telah memperoleh semua kebajikan Buddha, telah mencapai 10 gelar. Ini adalah naskah sutra yang sebelumnya disebutkan. Sutra selanjutnya, negerinya bernama Mahabhisna Janabibu, atau Kota Baik. Mahabhisna Janabibu Buddha saat itu di negerinya. Negerinya bernama Mahabhisna Janabibu, dan kalpanya bernama Maharupa. Para biksu semenjak Buddha itu memasuki parinirwana, jangka waktunya sudah sangat lama. Seumpamaannya, semua unsur di bumi adalah 3.000 maharibu dunia. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Buddha Sakyamuni mulai mengatakan lagi, setelah Mahabhisna Janabibu Buddha mencapai kebudaan, negerinya bernama Mahabhisna Janabibu. Sebutannya masih ada. Kalpanya bernama Maharupa. Ini kita harus mulai memahaminya lagi. Buddha Mahabhisna Janabibu, negeri dan nama kalpanya setelah mencapai kebudaan telah tercapai, yaitu Buddha sebagai buah dari kebenaran paling akhir daripada kendaraan tunggal. Mahabhisna Janabibu adalah Buddha sebagai buah dari kebenaran paling akhir daripada kendaraan tunggal.
Esensi daripada kebijaksanaannya, sekalipun alam semesta adalah besar sekali, namun tak mampu membandinginya. Selama kalpa-kalpa sebanyak butiran debu pada 3.000 dunia, dari jumlah dan bilangan spesies yang ada, tiada yang mampu menyamainya, makanya dinamakan unggul. Ini adalah deskripsi untuk Buddha Mahabhisna Janabibhu, yang merupakan buah dari kebenaran paling akhir daripada kendaraan tunggal. Karena sosok Buddha ini memiliki 16 pangeran. Ke-16 pangeran ini di dalamnya ada Buddha yang sangat kita kenal, seperti Buddha Amitabha, juga merupakan salah satu dari 16 pangeran. Beliau sudah melatih diri sejak era Buddha ini. Buddha Sakyamuni saat ini, Buddha Amitabha yang dahulu, Buddha Amitabha dari negeri yang lain, adalah salah satu dari 16 pangeran. Maka semua Buddha adalah berasal dari era Buddha Mahabhisna Janabibhu yang telah mendengarkan Sutra Teratai. Ketika Buddha memasuki samadhi, sekalinya memasuki samadhi entah berapa lama, maka ke-16 Samanera ini masing-masing pergi membabarkan Sutra Teratai. Berikutnya, di bab perumpamaan kota gaib, Buddha akan membabarkan dengan sangat jelas bahwa jalinan jodoh antara kita dengan Buddha Sakyamuni juga sudah terjalin sejak masa Buddha Mahabhisna Janabibhu. Bisa saja kita sejak masa tanpa awal sudah ada jalinan jodoh yang demikian dengan Buddha Sakyamuni dan Buddha Mahabhisna Janabibhu. Maka, Buddha Mahabhisna Janabibhu buah dari kebenaran paling akhir daripada kendaraan tunggal. Esensi daripada kebijaksanaannya, sekalipun alam semesta adalah besar sekali, namun tak mampu membandinginya. Seberapa besarkah kebijaksanaan sosok Buddha ini? Ingin menjelaskan kepada kita seberapa besar esensi kebijaksanaannya, harus menggunakan alam semesta sebagai perumpamaan. Alam semesta, ruang hampa dari alam dharma sangatlah besar. Tidak bisa diperbandingkan. Inilah kebijaksanaan Buddha Mahabhisna Janabibhu yang demikian besar. Maka dinamakan Mahabhisna atau penembusan besar. Yang bisa menembus segalanya, terbuka luas bagaikan alam semesta. Alam semesta yang demikian besar masih sulit untuk dibandingkan dengan esensi kebijaksanaan dari Buddha Mahabhisna Janabibhu. Jika ingin membahas bahwa sesungguhnya seberapa besar esensi kebijaksanaannya, yakni lebih besar daripada alam semesta. Selama kalpa-kalpa sebanyak butiran debu pada 3.000 dunia, dari jumlah dan bilangan spesies yang ada, tiada yang mampu menyamainya, makanya dinamakan unggul. Ada seberapa banyak spesies di alam semesta ini? Apakah itu manusia, hewan dan organisme hidup, ataukah tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya? Semua makhluk ini belum dapat menyamainya. Selama kalpa-kalpa sebanyak butiran debu pada 3.000 dunia, dari jumlah dan bilangan spesies yang ada, tiada yang mampu menyamainya, makanya dinamakan unggul. Semua ini tidak ada yang dapat menyamai kebijaksanaan Buddha Mahabhisna Janabibhu. Maka kebijaksanaan ini disebut unggul. Jadi bila keseluruhan jumlah dari para makhluk ini diubah menjadi kebijaksanaan, kebijaksanaan ini masih lebih besar daripada ruang hampa tersebut. Sehingga dikatakan Mahabhisna Janabibhu itu adalah Buddha sebagai buah dari kebenaran paling akhir daripada kendaraan tunggal. Tercerahkan adalah kebenaran yang paling akhir. Buah kebudaan adalah sumber dari pencerahan, sumber dari hakiki pencerahan. Seberapa besar pun alam semesta itu, kebijaksanaan Buddha masih melampauinya. Berapa banyak pun alam semesta ini, kebijaksanaannya melampaui semua alam semesta ini. Ini disebut sebagai kebijaksanaan. Kita semua memilikinya dalam diri kita masing-masing. Pada ruang dan waktu kapanpun kita berada,
Di ruang dan waktu yang bagaimana, mata kita hanya dapat melihat dalam ruang itu saja. Bila kita pergi keluar, ruang di luar adalah begitu luas. Jika kita naik ke atas 1 lantai atau 2 lantai, memandang ke arah ruang di luar sana, tentu ruang tersebut adalah lebih luas dari ruang sebelumnya. Bila pandangan dan pemikiran kita bisa murni sepenuhnya, bukankah kita memiliki kebijaksanaan tak terbatas? Sedemikian terbuka dan luas, yakni makhluk tercerahkan yang telah tersadarkan. Dengan sifat hakiki yang tercerahkan, inilah sumber dari Dharma. Demikianlah kita harus sangat memahami dan bersungguh hati memahami realitas sejati. Realitas sejati dari kendaraan tunggal, demikianlah sumber dari sifat hakiki pencerahan itu. Itu adalah sumber dari sifat pencerahan yang demikian terbuka luas. Di sini menunjukkan bahwa terdapat adanya sebab akibat dari kehidupan-kehidupan yang lampau. Di dalam ini menerangkan jalinan jodoh dari kehidupan lampau. Terlebih dulu memberitahukan tentang tempat menjalin jodoh dengan Buddha lampau. Pada masa tak terkira dulu, menunjukkan pencerahannya melampaui semua makhluk. Pertama-tama, sejak awal dari kehidupan, tidak hanya menunjukkan seberapa lamanya Mahabhisna mencapai kebudaan, juga menjelaskan secara langsung seberapa dalamnya para pangeran menerima transformasi. Jalinan jodoh di kehidupan lampau telah ada sejak lama. Jalinan jodoh yang kita miliki dengan Buddha dan jalinan jodoh yang Sang Buddha miliki dengan Buddha Mahabhisna Janabibu telah terbentuk sejak lama. Kita terus-menerus melatih diri sehingga saat ini. Ini menerangkan jalinan jodoh dari kehidupan lampau. Sejak 16 orang pangeran belajar dari Buddha Mahabhisna Janabibu, hingga saat ini Buddha Sakyamuni kita, guru bagi dunia saha, jalinan jodoh ini telah demikian lama, sehingga Buddha terlebih dahulu memberitahukan tentang tempat menjalin jodoh dengan Buddha lampau. Ini dimulai sejak era Buddha Mahabhisna Janabibu. Pada masa tak terkira dulu, menunjukkan pencerahannya melampaui semua makhluk. Waktu berlangsung sangat lama untuk pelatihan diri. Buddha telah melampaui makhluk lainnya. Pertama-tama sejak awal dari kehidupan. Artinya, pelatihan diri Buddha telah berlangsung sejak masa yang lama. Sejak awal mula. Kita sering mendengar kisah Pangu yang membelah langit dan bumi. Hal ini merujuk pada awal dari terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Sejak awal dari terbentuk, ketika dunia mulai terbentuk, telah banyak yang perlahan-lahan berkembang. Prinsip kebenaran yang paling awal sudah ada sejak masa Buddha Mahabhisna Janabibu. Ini adalah awal yang paling awal. Tidak hanya menunjukkan seberapa lamanya Mahabhisna mencapai kebudaan. Tidak hanya demikian, ini juga menjelaskan secara langsung seberapa dalamnya para pangeran menerima transformasi. Buddha Mahabhisna Janabibu sedemikian lama dulu Pangu membelah langit dan bumi. Seharusnya menggunakan perkataan kebiasaan masyarakat umumnya. Pada masa paling awal itu, saat itu sudah ada para pangeran, 16 pangeran, mulai mau menerima pewarisan silsilah dharmanya, dan tersebar ke dunia yang berbeda untuk membimbing para makhluk. Ini barulah masa awal yang sebenarnya, adalah mau mengatakan begitu banyak para Buddha ada di dunia. Di dunia ini sedang membimbing para makhluk, jalinan jodoh yang sangat dalam. Maka, bila dikembangkan dari prinsip kebenaran, adalah esensi dari pencerahan semula pada semua makhluk. Para makhluk terobsesi batinnya pada rupa, makanya kecil dan tidak besar. Terbungkus dalam cangkang ketidaktahuan, makanya terintangi dan tidak tembus. Terpendam dalam gudang kesadaran, makanya rendah dan tidak unggul. Dikembangkan dengan menggunakan prinsip kebenaran ini. Jadi dikatakan adalah kita para makhluk, semua orang memiliki sifat kebudaan di masa awal,
Kita semua memiliki sifat hakiki. Sebenarnya, ini mau menyampaikan kepada kita. Setiap manusia pada masa tanpa awal, kita semua membawa sifat kesadaran hakiki Buddha, satu kendaraan sejati. Aspek dari esensi awal sudah dimiliki setiap orang, adalah esensi dari pencerahan semula pada semua makhluk, adalah hanya sebersit kegelapan batin, menciptakan sangat banyak. Noda batin yang tak hentinya diperbanyak, kita sekarang harus bagaimana menjernihkannya. Pandangan ini, kita harus baik-baik menjernihkannya sendiri. Setelah memahami Buddha Dharma, melatih diri harus diri sendiri. Maka, karena setiap orang dari kita memiliki esensi awal dari para makhluk, esensi dari pencerahan semula dapat terlihat melatih diri harus dari diri sendiri. Menciptakan noda batin dan ketidaktahuan adalah juga karena diri kita sendiri. Mau menjernihkan ketidaktahuan dan noda batin, memutuskan butiran debu dan delusi, juga harus mengandalkan diri kita sendiri. Para makhluk terobsesi batinnya pada rupa. Dengan sebersit kegelapan batin, kita mulai merintangi diri sendiri. Sebersit ketidaktahuan sehingga terobsesi pada rupa. Karena kondisi di luar menggoda hati kita, akhirnya mulai sebersit ketidaktahuan akan melahirkan 3 tanda halus, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 tanda kasar. Penampilan, rupa, suara, bebauan, rasa, sentuhan, memikat 6 akar indera kita. Dimulai dari demikian, keserakahan mulai dari kecil sampai besar. Berlanjut terus. Makanya kecil dan tidak besar. Sebenarnya awalnya seperti ini saja, tetapi kita sendiri yang berlanjut terus, memperluas begitu banyak cangkang ketidaktahuan. Tahukah, seperti padi palawija ini jika kita memanennya seperti ini, cangkangnya dilepas akan berubah menjadi beras. Beras diberikan untuk digunakan semua orang, sehingga habis. Jika kita sisahkan benih padi, benih bisa menjadi bibit. Setelah petani menaburkan benih bibit ditaburkan dan terendam. Dari bibit menjadi kecambah dan menjadi benih padi, yaitu benihnya dan kuncupnya keluar dari cangkangnya. Demikian juga setiap butir benih dari pohon buah adalah juga demikian. Tidak membedakan buah jenis apapun. Semua berasal dari benih ini. Ketika benih sebab dan kondisi pendukung dari benih tersebut telah sempurna, benih ini akan terlepas dari cangkangnya lalu bertunas, dan secara perlahan-lahan akan tumbuh menjadi besar. Maka dapat dikatakan, sebersit niat ini semuanya tersimpan di dalam cangkang kegelapan batin. Sebenarnya, kegelapan batin tersimpan di dalam batin kita hanya secuil. Niat dan pandangan yang hanya sedikit ini, jika terlepas dari cangkang, akan menciptakan banyak sekali kegelapan batin. Dengan prinsip kebenaran yang sama, gudang tata gata dari kita jika ditabur dengan benih yang baik dan dirawat dengan sepenuh hati, dengan sendirinya kita akan berada di jalan yang tepat, di jalan menuju pencerahan. Dan saat kita mengayunkan kaki dan berjalan di atasnya, tidak ada rintangan. Maka ketika kita berhenti dan menutup diri, ini seperti berada di dalam cangkang kegelapan batin. Namun, jika kita mengayunkan kaki dan berjalan, dengan demikian kita sudah mulai berjalan menuju jalan pencerahan. Maka disebut, makanya terintangi dan tidak tembus. Kita terbungkus oleh cangkang. Cangkang kegelapan batin ini telah membungkus kita. Ini seperti kegelapan batin telah terkubur dan tersembunyi. Sifat hakiki yang demikian adanya dari kita, sifat hakiki kita yang demikian adanya, terpendam dalam gudang kesadaran. Setiap dari kita memiliki sifat hakiki yang demikian adanya. Namun kita selalu saja menciptakan karma.
Karma yang tercipta tersimpan dalam kesadaran ke-8. Yang tersimpan dalam gudang kesadaran ke-8 ini adalah noda batin, kerisauan batin, dan kesadaran karma. Kita justru harus terlepas dari kesadaran ke-8, menuju kesadaran ke-9, yaitu sifat hakiki pencerahan. Sehingga sering mendengar umat awam mengatakan tentang kesadaran ke-8. Namun kesadaran ke-9 yang paling jernih tak ternodai. Akan tetapi kita pada saat ini terpendam dalam gudang kesadaran, makanya rendah dan tidak unggul. Kita para makhluk adalah demikian, kita sangatlah rendah. Akan tetapi Buddha Mahabhisna Janabibu adalah unggul, telah melampaui segalanya. Inilah sumber dari pencerahan, harus terlepas dari kegelapan batin yang menutupi. Tertutup oleh kegelapan batin, gudang kesadaran inilah yang harus kita tinggalkan. Baru bisa mencapai pencerahan dan kebijaksanaan yang jernih dan murni tanpa noda, yaitu kesadaran ke-9. Sekiranya mampu mengakhiri delusi dan kemelekatan pada wujud dan batin, memecahkan cangkang dari ketidaktahuan, maka kebijaksanaan unggul akan muncul di hadapan, sehingga para makhluk dan Buddha menjadi tiada beda lagi. Apabila kita bisa berbuat demikian, bisa mengakhiri kemelekatan dari wujud dan kondisi dari luar, segala jenis orang, permasalahan, dan benda, serta segala kerisauan batin yang timbul, semua delusi bisa terhapuskan. Maka akan mengikis kegelapan batin. Cangkang kegelapan batin yang membungkus ini bisa terpecahkan oleh diri kita, sehingga kebijaksanaan unggul akan muncul di hadapan. Kebijaksanaan unggul yang semula ada dalam diri kita juga akan terbangkitkan. Para makhluk dan Buddha adalah setara. Buddha pada dasarnya telah memiliki sifat hakiki. Hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Pada dasarnya kita dan Buddha adalah setara. Tetapi kesadaran kita penuh dengan kegelapan batin, tersimpan dalam gudang kesadaran kita. Negerinya bernama Mahabhisna Janabibu, atau kota baik. Negeri sebagai sandarannya kelak bernama Mahabhisna Janabibu. Nama Buddha adalah Mahabhisna. Penebusan datang dari samadhi. Negeri sebagai respon ini, meditasi sebagai kota. Makanya dinamakan Mahabhisna Janabibu. Negeri sebagai sandarannya kelak bernama Mahabhisna Janabibu adalah memuliakan Sang Buddha. Tidak tahu sejak kapan mulai berlatih diri. Maka negeri tempat dia bersandar dinamakan Mahabhisna Janabibu, sebuah negeri yang sangat baik. Nama Buddha adalah Mahabhisna, berawal dari samadhi. Ini telah memuliakan Sang Buddha dengan melatih pemikiran. Dalam kurun waktu yang lama berada di dalam kondisi samadhi. Sebersit hati yang penuh ketenangan ini, dalam kondisi seperti apapun, hatinya tetap kokoh. Penembusan datang dari samadhi. Jika kita tidak memiliki hati yang penuh samadhi, hal awam harus merenungkan. Melatih diri harus direnungkan dengan baik. Jangan sedikit pun memiliki persepsi. Kita dipengaruhi oleh persepsi ini, membuat kita berbalik. Maka kita tetap harus dalam kondisi samadhi. Barulah kita mampu menebusnya. Jika tidak, kita akan terus terbelenggu oleh kerisauan. Maka mempertahankan tekad awal pasti akan mencapai kebuddhaan. Sewaktu menetapkan keteguhan tekad awal, di dalam pikiran kita bertekad untuk melatih diri. Maka melatih pikiran selamanya adalah samadhi. Penembusan datang dari samadhi, karena dengan samadhi kita mampu memahami kebijaksanaan batin kita dengan jelas. Apabila kita tidak memiliki keteguhan hati, selamanya akan terperangkap di dalam cangkang kegelapan batin. Sehingga negeri sebagai respon ini, meditasi sebagai kota. Berdiam di negeri ini adalah tempat aman untuk berdiam. Meditasi sebagai kota. Kekuatan samadhi adalah melatih pemikiran. Batin yang tenang. Ini adalah tempat berdiamnya Buddha Mahabhisna Janabibu.
Ini semua adalah demi mengajarkan kita. Dalam melatih diri harus tenang. Makanya dinamakan Mahabisna Jana Bibu. Batin kita selamanya harus menetap pada saat membangkitkan tekad awal. Tidak peduli setelah melewati berapa lama, seperti Buddha Sakyamuni yang mulai dari Buddha Mahabisna Jana Bibu sampai sekarang. Itu karena selalu berada pada masa awal membangkitkan tekad. Kalpanya bernama Maharupa. Panjang usia daripada Buddha Mahabisna adalah 5,4 juta koti nayuta kalpa. Panjang usia Buddha adalah demikian. Kalpanya juga panjang. Waktu fenomena, para Buddha dan Bodhisattva semuanya memiliki wujud yang luas dan besar. Makanya dinamakan Maharupa. Buddha Mahabisna Jana Bibu panjang usianya adalah 5,4 juta koti nayuta kalpa. Begitu panjang. 5,4 juta koti begitu panjang. Panku yang membelah langit dan bumi masa tiada awal, demikian panjangnya usia Buddha Mahabisna Jana Bibu. Begitu panjang. Panjang usia Buddha adalah demikian. Panjang usia Buddha demikian panjang. Kalpanya juga panjang. Waktunya lebih panjang. Ada dharma benar, ada dharma mirip. Kalpa masanya lebih panjang. Waktu dan fenomena, baik waktu pada masa itu begitu panjang. Fenomena orang, masalah dan benda pada masa itu juga sangat besar. Sehingga para Buddha dan Bodhisattva semuanya memiliki wujud yang luas dan besar. Semuanya sangat besar, sangat panjang. Negerinya, kota tempat berdiam. Baik waktu maupun orang, masalah dan benda, ataupun keluarga pada saat itu, semuanya adalah wujud Bodhisattva. Benar-benar semuanya sangat besar. Besar sampai tidak bisa ditunjukkan dengan angka. Benar-benar sangat besar. Buddha Sakyamuni ingin menyampaikan kepada kita begitu besar. Para biksu semenjak Buddha itu memasuki parinirwana, jangka waktunya sudah sangat lama. Memberitahukan semua hadirin dalam persamuan bahwa Buddha Mahabisna itu adalah sudah sangat lama sekali. Jangka waktunya sudah sangat lama. Selang waktu di antara masa Buddha itu dan masa sekarang adalah sangat besar sekali. Para biksu, semenjak Buddha itu memasuki parinirwana, jangka waktunya sudah sangat lama. Buddha yang telah memasuki parinirwana sampai sekarang, waktunya sudah sangat lama. Yaitu dikatakan, selang waktu di antara masa Buddha itu dan masa sekarang sangat lama. Seumpamanya, semua unsur bumi dalam 3.000 maharibu dunia, debu diakumulasi menjadi tanah. Tanah diakumulasi menjadi bumi. Segala partikel debu adalah unsur bumi. Karena ingin mengumpulkan lamanya kalpa-kalpa ini, makanya mengambil perumpamaan dari semua unsur bumi dalam maharibu dunia. 3.000 maharibu dunia, semua benda di bumi, semua berbagai macam benda, semua debu pasir yang terakumulasi menjadi tanah, semua benda ini terakumulasi menjadi bumi. Satu persatu benda ini semuanya menjadi bumi. Segala partikel debu adalah unsur bumi. Seberapa besar bumi, jenis benda ada seberapa banyak. Sehingga karena ingin mengumpamakan lamanya kalpa ini, makanya mengambil perumpamaan dari semua unsur bumi di dalam maharibu dunia. Demi mengumpamakannya sedemikian banyak, sehingga menggunakan cara ini untuk mendeskripsikannya. Unsur bumi. Bumi adalah salah satu dari 4 unsur utama dapat membuat terjadi, mampu menyimpan dan mampu melahirkan segala benih, makanya dinamakan unsur. Bumi dapat menumbuhkan segalanya, dapat menciptakan segalanya, dapat menyembunyikan segalanya, dapat menumbuhkan segalanya. Lihatlah benda yang ada di bumi. Ini adalah benih, makanya dinamakan unsur. Bumi saling menjadi benih, saling menjadi kondisi pendukung,
Sangat banyak. Unsur bumi secara khusus merujuk pada massa dari bumi di dalam maharibu dunia. Ini adalah yang ingin kita umpamakan. Benar-benar tidak dapat diumpamakan dengan angka. Hanya bisa dengan tanah. Segala yang ada di bumi termasuk debu, tanah, dan lain-lain dianggap dunia. Adalah massa dari benda, waktu tidak dapat dihitung. Sehingga kita mempelajari ajaran Buddha benar-benar harus dengan kesabaran. Harus bagaimana supaya bisa dipadamkan dan diseberangkan. Sampai kondisi benar-benar tenang dan hening. Ini tergantung kita apakah senantiasa melatih pemikiran. Dengan batin tenang untuk merenungkan harus senantiasa lebih bersungguh hati.